Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu di eh, kelas online sistem transmisi mesin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bearing ya. Nah, bearing itu apa? Jadi bearing itu nama lainnya adalah bantalan ya. Jadi ya ini adalah bantalan. Kalau dalam bahasa Indonesia, bantalan dan bentuknya seperti ini ya. Cukup familiar saya rasa. Nah, beberapa definisi yaitu mengatakan bahwa bearing is a mechanical element that limits relative motion to only the desired motion. Nah, jadi maksud dari kata-kata ini, saya tandai dulu ya. Nah, jadi maksud dari kata-kata ini itu maksudnya gini. Jadi kan bantalan itu atau bearing digunakan untuk limit ya, atau membatasi relative motion atau gerakan-gerakan yang relatif hanya menuju ke gerakan-gerakan yang diinginkan. Jadi maksudnya gerakan relatif itu, jadi kan dalam kita memasang shaft gitu ya, memasang poros. Ya misalnya sini ada poros. Saya atur dulu. Oke, misalnya kita punya shaft gitu ya, ini shaft. Nah kemudian kita kita pasang bearing di sini begitu ya. Jadi ini adalah bearing. Kemudian yang ini adalah shaft gitu ya. Ini saya buat titik tengah. Nah dalam shaft itu bergerak, itu kan kita maunya dia hanya bergeraknya rotasi begitu ya. Nah, katakanlah rotasinya seperti ini gitu ya. Nah, katakanlah dia berputar seperti ini. Nah, dengan adanya bearing, itu harapannya adalah shaft-nya itu ya ketika berputar hanya berputar. Nah, kalau misalnya tidak pakai bearing, terkadang gerakannya itu bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi semacam bergeser. Kalau misalnya dikasih bearing, ya itu kan ada kekunci ya gerakannya. Jadi kan misalnya kita pasang shaft di sini ya. Shaft itu hanya berputar aja. Dia tidak memiliki kemampuan untuk geser ke sana atau geser ke sana gitu ya. Nah, itu kalau memang diinginkannya adalah hanya berputar dan tidak geser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Tapi ada juga bearing yang memberikan kesempatan bagi shaft atau bagi poros untuk tidak hanya berputar, tapi juga dia bergerak ke kiri atau ke kanan gitu ya, maju atau mundur. Nah, makanya membatasi gerakan-gerakan hanya ke gerakan yang diinginkan. Jadi kita inginnya gerakannya seperti apa. Kalau misalnya hanya perputaran aja, ya kita pakainya jenis yang seperti ini. Kalau misalnya mau ada pergerakan yang sampai maju mundur, nah kita pakai yang semacam slide ini ya, semacam bearing slider, tapi dia bolanya itu jadi secara konstruksi dia bisa menyebabkan shaftnya itu mundur atau maju gitu ya. Di sini sepertinya nggak ada contohnya ya. Ya, tapi intinya adalah bantalannya itu digunakan untuk ya membatasi gerakan sesuai dengan kita inginkan. Apakah dia hanya berputar saja rotasi, ataukah dia juga ada gerakan terhadap aksis ya. Jadi kan ini aksis ya, aksisnya ya. Ini kan aksis ya. Ini aksis. Nah, jadi apakah dia bergeraknya hanya rotasi atau aksisnya itu tergantung dari bearing yang kita gunakan untuk kemudian bantalan yang kita gunakan. Nah, oke, terus kita lihat lagi radius ya. Ini ya, reduce friction motion. Ya, jadi reduce the frictional resistance to the desired motion. Jadi maksudnya ini adalah jadi
kalau tidak ada bantalan, ya di sini adalah bantalan. Fungsinya bantalan itu kan dia membuat semacam ada rodanya, sehingga apa namanya, shaftnya itu dia bisa berputar tanpa adanya gesekan ya. Jadi minimalisir gesekan. Karena kalau misalnya langsung dipasang antara shaft dan tempat shaftnya tanpa ada bearing, ya tentu saja ketika dia berputar timbul gesekan yang besar. Nah, itu hal tersebut bisa diminimalisir dengan menggunakan adanya bearing gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya, depending on the design of the bearing, it may allow free rotation around a fixed axis. Jadi tergantung desainnya, apakah dia memungkinkan untuk free rotation around the axis, jadi cuma rotasi aja, atau free linear movement. Jadi juga menyebabkan shaftnya itu bisa bergerak ke kiri atau ke kanan ya, atau ke atas atau ke bawah, tergantung posisi pemasangan. Atau bahkan mungkin keduanya ya, or both in some cases. Nah, tergantung jenis bearingnya. Jadi intinya kembali ke yang awal tadi, ketika dipasang bantalan itu harapannya bisa meminimalisir gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dan hanya menyebabkan shaft itu bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah dia hanya berputar ataukah dia juga hanya berputar, apakah hanya bergerak kiri kanan searah dengan aksis, ataukah dia berotasi terhadap aksis dan juga bergerak ke kiri kanan atau atas bawah sesuai dengan aksis. Nah, seperti itu. Kemudian bearing ya bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis operasinya. Kemudian ada juga diklasifikasikan berdasarkan gerakan yang diinginkan atau gerakan yang diperbolehkan, motion allowed, atau berdasarkan daripada gaya yang bekerja pada bearing itu. Nah, tapi yang paling sering, yang paling banyak di pasaran, klasifikasinya adalah berdasarkan dari tipe operasi. Nah, dari tipe operasi ini dibagi menjadi dua. Jadi ada jenis rolling contact ya. Jadi ada jenis rolling contact ya. Rolling contact dan ya ini aja deh, rolling contact dan sliding contact. Nah, bedanya apa? Kita masuk ke page selanjutnya. Nah, ini untuk yang rolling contact dulu. Jadi rolling contact itu adalah rolling contact jenis bantalan rolling contact juga sering disebut sebagai rolling bearing ya, atau bantalan roll, atau anti friction bearing atau bantalan anti gesek. Nah, seperti itu. Jadi dia yang jelas adalah memiliki rolling element. Jadi dia punya bola-bola begini ya, dan bentuknya roll ya, bentuknya ball ya, bentuknya ball. Karena kalau untuk yang sliding nanti beda lagi. Jadi kalau untuk rolling contact itu bentuknya ball atau bola ya, ball gitu ya. Nah, atau roller juga, terkadang juga bentuknya ini bisa silinder begitu ya. Jadi bisa silinder atau bisa bola. Yang jelas dia memberikan ruang untuk yang inner ringnya ini dia berputar, sedangkan yang outer ring ini dia diam gitu ya. That support the load ya. Yang intinya kalau dipasang dia bisa mensupport beban ya, dan memberikan connected part. Connected part itu artinya part-part atau bagian-bagian mesin yang terkoneksi dan bisa bergerak bebas sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, tentunya adalah arahnya berrotasi gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini in general pada umumnya rolling contact itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama inner ring ya. Jadi inner ring itu yang ini ya. Jadi ini inner ring. Jadi yang di dalam ini. Kemudian ada outer ring gitu ya. Nah, outer ring itu yang ini ya, ini outer ring. Kemudian balls, udah jelas ya, kalau balls itu pasti yang ini ya, ballsnya tuh ini ya, ini balls ya.
Nah, kemudian yang terakhir ada separator ya. Nah, separator itu ada di, nah ini ya, ini separator ya. Jadi intinya kan supaya bolanya itu tidak bertabrakan dengan bola lainnya, jadi diberikan separator ya. Nah, kemudian ini ada penjelasan juga terkait bagaimana sih bola-bola itu kok bisa masuk begitu ya. Nah, pertama itu seperti ini ya. Jadi outer ring, inner ring jadi diletakkan seperti ini, kemudian bola-bolanya diberikan di apa namanya? Di sekitar ini. Kemudian yang inner ring kita gerakkan ke tengah ya, sehingga bol-bolnya tadi dia ada di antara inner dan outer gitu ya. Kemudian dipasanglah separator gitu ya. Kalau separatornya kan bisa dipasang dari sisi sini dan sisi sini, kemudian disambungkan ya. Ini ada penyambungnya. Nah, nanti juga diatur apa namanya jarak antar bolnya ini gitu ya, jarak antar bolnya ini supaya bisa seimbang. Ya, jadi jangan sampai ada yang lebih pendek atau lebih jauh dari satu lainnya. Nah itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, bearing are used to support shaft and they are designed such that they can support radial load or thrust load or combination of both. Jadi kalau untuk yang apa namanya sliding apa tadi namanya ini ya rolling contact bearing ya. Jadi kan pemasangan seperti ini. Dan dalam pemasangannya itu pasti dia akan menghadapi dua jenis beban, yaitu beban radial load ya. Radial load itu seperti ini. Jadi ini adalah aksialnya, dia radial load itu seperti ini. Nah, kemudian ada thrust atau axial load. Axial load adalah apa namanya beban yang ke arah sana gitu ya. Nah, maksud ke arah sana itu gimana? Kalau misalnya kita masangnya kayak gini ya, misalnya ini apa namanya gambar ya, kayak gini aja lah. Nah, ini misalnya ini kita potong di tengah gitu ya, potong jadi dua. Ini misalnya adalah bearing gitu ya, ini bearing. Nah, ini bearing. Kemudian di tengahnya adalah ini maaf agak susah gambarnya. Nah, ini misalnya adalah shaftnya gitu ya. Nah, ini shaft. Nah, kalau posisinya seperti ini kan nah, kalau posisinya seperti ini kan aksisnya kan dia menuju ke bawah. Kan pasti ada apa namanya? Ada beratnya kan. Sehingga juga di sini ada axial load gitu ya. Yang mana axial load-nya adalah beban daripada atau berat daripada shaft itu sendiri. Nah, ini kan berarti kan apa namanya? Ada beban ke bawah. Nah, itu maksudnya axial. Atau juga kadang-kadang bisa kombinasi ya antara duanya. Ya, tapi intinya seperti itu. Kalau radial load itu seperti ini posisinya. Jadi kalau di sini ada ke sana, ke sini ya, atau ke sini. Nah, kalau yang axial load itu kalau nggak ke sini ya ke sana, atau dari sini atau dari sini. Oke. Nah, kemudian, nah yang terpenting ini ya. When rolling bearings are to be used in a mechanical system, the mechanical designer does not design the bearing, but rather he selects a bearing according to the design requirement at hand. Nah, jadi intinya di masa sekarang itu apa namanya desainer itu tidak perlu membuat bearingnya sendiri, ya, tapi lebih ke arah memilih jenis bearing yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, jadi bukan berarti kita membuat sendiri kemudian memasangkannya di tempat kita. Ya mungkin bisa, cuma itu pasti akan memakan waktu yang banyak. Nah, jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah memilih yang ada di pasaran. Dan itu juga jenisnya sangat banyak. Yang penting adalah kita bisa memahami kondisinya seperti apa, gitu kan. Ya kondisi ini misalnya bebannya ya supportnya dia load supportnya itu berapa, kemudian inginnya dipakai selama apa, terus kecepatan putaran juga seperti apa. Tentunya kalau semakin cepat berarti harus apa namanya bolnya juga harus yang lebih kuat gitu ya,
atau juga space-nya juga seperti apa. Karena kan misalnya di sini ada misalnya ada panjang dari shaft-nya dari sini ke sini begitu ya. Itu kan pasti akan berbeda dengan shaft yang panjangnya hanya dari sini ke sini. Nah, itu kan juga harus diperhatikan. Nah, jadi intinya kita membaca kondisi mesin atau kondisi lingkungan yang ingin kita kerjakan, dan kalau misalnya ada menggunakan bearing, berarti ya bearingnya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, oke, ini untuk part yang ini dulu, kita lanjutkan ke video selanjutnya.